Muliavers, selamat datang kembali di RS Mulia Pajajaran Bogor bersama saya Restu, dan di samping saya saat ini telah hadir Dr. Galih Ranggana atau yang biasa kami panggil dengan Dr. Rangga. Selamat datang, dokter. Ya, selamat siang. Selamat siang, dokter. Dr. Rangga ini merupakan dokter spesialis anak di Rumah Sakit Mulia Pajajaran Bogor. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Rangga mengenai demam berdarah dengue pada anak. Namun sebelumnya, saya akan membacakan singkat sekali biodata tentang Dr. Rangga. Dr. Rangga ini adalah lulusan Universitas Samratulangi dari Manado pada tahun 2020 ya dokter ya, untuk spesialis anaknya. Begini dok, demam berdarah dengue atau DBD masih menjadi salah satu isu kesehatan serius di Indonesia sampai sekarang. Indonesia menjadi salah satu tempat yang sangat ideal sebagai tempat tinggal nyamuk penyebab demam berdarah, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Bukan tanpa alasan, Indonesia memiliki iklim tropis yang memang ideal untuk tempat nyamuk berkembang biak. Menurut sumber yang kami dapatkan nih dok, anak lebih beresiko terkena DBD. Benarkah demikian dok? Oh ya, kasih pertanyaannya bagus banget ya. Ya, sebetulnya sih anak-anak, dewasa, semuanya ya beresiko ya kena DBD. Bagi kita kan hidup di lingkungan yang tropis ya. Betul. Di mana anak-anak memang sangat rentan terkena infeksi virus demam berdarah tersebut. Ya. Jadi boleh dikatakan memang berisiko lah anak-anaknya untuk terkena penyakit DBD ini ya. Dibandingkan dewasa, anak-anak memang lebih beresiko ya dokter? Ya sebetulnya sama sih ya, sama-sama beresiko ya. Sama-sama beresiko karena sama-sama ya. Lingkungan yang ini ya. Karena nyamuk gak pilih-pilih gitu Iya, ya dok ya? Iya sama-sama lah itu, jadi harus hati-hati gitu. Harus hati-hati. Oke, pertanyaan berikutnya nih dok, apa tanda-tanda fisiknya dok? Ya pertama kita harus ada gejalanya awalnya. Gejalanya biasanya ada demam, panas, demam tinggi mendadak ya, selama 2-7 hari itu biasanya. Okay. Ada gejala khas yang lain, kayak nyeri perut, ada beberapa anak ada sakit kepala, mimisan, gusi berdarah, mimisan ya dok ya? Gusi berdarah atau timbul-timbul kayak bintik-bintik merah di kulit gitu ya, nggak mau makan gitu. Untuk tanda awalnya gitu sih buat mungkin yang orang tua di rumah, tanda-tanda awal demam, nyeri perut, nyeri kepala ya mulai harus curiga deh ke arah demam berdarah. Itu berarti tanda-tanda awalnya ya dok ya. Lalu jika anak terkena DBD, apa yang harus dilakukan dokter? Ya pertama sudah pasti harus, yaitu kalau DBD awal-awal udah curiga ya harus periksa ke dokter ya, untuk dilihat panasnya berapa hari ya. Terus ntar akan dilakukan pemeriksaan darah juga biasanya untuk memastikan itu virusnya beneran demam berdarah atau yang lain gitu. Baiknya itu ketika demamnya sudah berapa hari dok untuk dilakukan pemeriksaan? Oke, sebaiknya sih sebenarnya dari awal demam sehari juga udah bisa dilakukan pemeriksaan ya, karena ada pemeriksaan yang udah lebih spesifik, pemeriksaan NS1. Oke. NS1 itu pemeriksaan spesifik buat demam berdarah, jadi dari hari pertama itu udah bisa terdeteksi ya. So kalau beberapa misalnya nggak punya pemeriksaan NS1 ya hari ketiga deh. Hari ketiga panas bisa cek darah untuk lihat tuh keadaan darahnya, trombositnya, dan hematokritnya gitu. Ada berapa? Oke. Jika anak sudah terkena DBD nih dok, apakah lain waktu bisa terulang terkena penyakit tersebut? Wah, bagus nih pertanyaannya nih ya. Bisa banget ya. Namanya infeksi ya, bisa berulang. Bisa aja jadi udah kena sekarang, bisa kena lagi berikutnya. Namanya nyamuk tersebut kan masih ada ya. Oke. Jadi selama nyamuk yang masih ada, kita masih bisa harus tetap waspada ya. Kita hidup di lingkungan seperti ini ya, di tropis ya, itu harus hati-hati makanya. Super waspada. Seseorang yang mengalami demam lebih dari 3 hari, apakah cek darah perlu dilakukan untuk mengetahui DBD atau tidak dok? Bagus pertanyaan ini. Tadi udah dibilangin ya, 3 hari ya, periksa darah deh sebaiknya ya. Sebaiknya. Untuk memastikan tuh
ke arah demam berdarah atau bukan ya. Itu satu pemeriksaan yang sebaiknya dilakukan lah 3 hari tersebut. Berarti sangat dianjurkan jika sudah lebih dari 3 hari ya dokter Dia panas ya? sudah 3 hari, cek ke dokter, biasanya akan dianjurkan buat periksa darah. Oke, baik. Apakah ibu menyusui yang terkena DBD bisa menularkan penyakit kepada bayinya, dok? Wah, banyak pertanyaan dari ibu-ibu juga nih. Pertanyaan ya banyak ibu-ibu kan banyak yang Menyusui. punya anak bayi, atau kakaknya kena DBD kena ini ya. Ibunya kena DBD. Ibu enggak sih, nggak nularin ya. Karena kan penularan lewat virusnya lewat nyamuk ya, bukan dari ibu-ibunya sih. Jadi aman-aman aja sih. Tetap aja nyusuin nggak apa-apa. Jadi kalau Sama ibunya masih kuat nyusuin, masih ini nyusuin aja gitu ya. tetap ASI tetap diberikan ya Iya, dokter ya? ASI. Oke. Berikutnya apa saja yang wajib diperhatikan jika pasien DBD dirawat di rumah nih, dok? Dirawat di rumah. Oke, jadi sebenarnya itu kalau udah DBD ya beberapa pasien kan minta dirawat di rumah ya, sebaiknya sih di rumah sakit ya, karena harus diobservasi ya. Di rumah itu ya harus dirawat tanda-tanda kegawatannya ya. Jika ada nyeri perut atau kaki tangannya dingin atau timbul mimisan, karena sampai dia tidak mau makan, ya itu harus cepat dibawa ke rumah sakit. Sebaiknya memang dirawat di rumah sakit ya dokter ya? Sebaiknya iya, karena butuh observasi itu ya. Adakah vaksin untuk mencegah DBD, dok? Ada ya. Nama vaksinnya apa nih, dok? Vaksin dengue. Oh, vaksin dengue itu ya dok ada ya. sih, ya. Dan kebetulan di Rumah Sakit Mulia Pajajaran juga kami menyediakan layanan vaksin drive-thru. Jadi untuk Muliavers yang ingin vaksin, namun takut nih dok karena pandemi COVID-19 nggak mau turun ke rumah sakit gitu. Jadi Muliavers juga bisa melakukan layanan vaksin drive-thru. Cukup duduk di mobil aja. Nanti perawat dan dokternya yang akan menghampiri Muliavers di mobil Muliavers nih. Pertanyaan berikutnya dok, benarkah jambu merah atau madu kurma bisa menaikkan trombosit? Oke, pertanyaan banyak yang dijawab juga ya. Banyak yang tanya juga nih ya sama pasiennya. Intinya tuh kalau trombosit pada demam berdarah itu secara teori tuh pada hari ke-7 demamnya itu akan naik sendiri trombosit secara natural ya, secara alami. Jadi meskipun tidak mau dikasih jambu merah, jambu apa tuh ya gitu ya, Madu kurma. itu nggak ada ini juga ya, nggak ada korelasinya juga, jadi emang naik, biasanya akan naik sendiri sih. Jadi itu memang otomatis akan naik pada Secara alamiah. Secara alamiah ya dokter ya. Oke, jika Muliavers memiliki gejala seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh dokter Angga sebelumnya, Muliavers dapat langsung mengkonsultasikan ke dokter spesialis anak di RS Mulia Pajajaran Bogor. Dokter Angga ini praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu di Rumah Sakit Mulia Pajajaran Bogor. Betul ya dokter ya? Untuk jam prakteknya, Muliavers bisa cek di Instagram kami di @rsmuliapajajaran dan dapatkan informasi terupdate dengan mengikuti sosial media kami dengan ketik link di bawah ini. Dan bagi Muliavers yang memiliki topik apalagi nih kira-kira yang harus kami bahas di Health Talk berikutnya, Muliavers bisa ketikkan sarannya di kolom komentar. Dokter, terima kasih banyak telah mengisi Health Talk pada hari ini. Semoga sukses selalu dokter, salam sehat. Terima kasih banyak Muliavers, sampai bertemu di Health Talk berikutnya. Ya.